Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, para pimpinan lembaga pemerintahan, non-kementerian, Sekretaris Eksekutif Komiti Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional beserta jajaran, para hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat hadir pada rapat bersama Komiti Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional KPRBN. Hadirin yang saya hormati, pemerintah menyadari bahwa penyelenggaraan reformasi birokrasi bukanlah tugas yang mudah, namun membutuhkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan pemerintahan berjalan efisien, efektif, adaptif, dan akuntabel. Selama hampir 2 dekade ini, reformasi birokrasi nasional telah berjalan pada koridor yang tepat dan memberikan perubahan signifikan pada pembangunan nasional. Alhamdulillah, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kita sudah merasakan beberapa capaian. Salah satunya, seluruh instansi pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi. Pada tahun 2023, 34 provinsi dan 270 kabupaten kota mendapat predikat RB kategori B ke atas. Artinya penyederhanaan birokrasi juga sudah dilaksanakan dengan baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Selain itu, reformasi birokrasi tematik telah menunjukkan dampaknya pada penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penggunaan produk dalam negeri, serta penurunan inflasi. Kita juga tidak boleh melupakan upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui pembangunan MPP dan MPP digital beberapa tahun belakangan ini, dengan pengintegrasian seluruh pelayanan publik dalam satu tempat, masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan publik. Hadirin sekalian, meskipun berbagai capaian positif telah diraih, kita menyadari masih banyak hal yang perlu dibenahi. Apalagi kita masih harus merancang grand design untuk periode 2025-2045. Arah kebijakan desain yang baru harus mampu mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia yang mendukung pemerintah memenangkan persaingan global. Oleh karena itu, menjelang berakhirnya peta jalan reformasi birokrasi 2020-2024, saya selaku Ketua Komiti Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional meminta para menteri terkait untuk pertama, terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi. Kebijakan yang dirumuskan harus berdampak nyata dan selaras dengan isu-isu prioritas pembangunan nasional. Isu-isu yang perlu tindak lanjut segera, misalnya aturan turunan Undang-Undang Manajemen ASN juga perlu perhatian khusus. Kedua, mengoptimalkan pemetaan dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai target reformasi birokrasi. Pemetaan instansi pembuat kebijakan, pelaksana, dan pendukung harus dapat mempercepat dan menyempurnakan pelaksanaan reformasi birokrasi. Perumusan grand design baru untuk periode 2025-2045
dan peta jalan reformasi birokrasi tahap pertama juga harus sejalan dengan visi dan misi pemerintahan yang baru. Dan ketiga, melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, khususnya yang terkait isu prioritas. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui dampak pelaksanaan dan menilai efektivitas kebijakan sesuai tema yang sudah dilaksanakan. Seperti pada isu penanggulangan kemiskinan atau penyederhanaan birokrasi di instansi pusat dan di daerah. Hasil evaluasi agar dimanfaatkan penuh dalam proses perbaikan kebijakan dan perumusan rencana kebijakan pada periode berikutnya. Yang keempatnya adalah mempercepat integrasi digital dan transformasi layanan publik. Percepatan peresmian MPP digital di berbagai daerah akan meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat dan membuat birokrasi lebih responsif dan efisien. Identitas kependudukan digital juga perlu dioptimalkan untuk mendukung transformasi layanan publik. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus diperkuat guna memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hadirin yang saya hormati, saya mengapresiasi seluruh kementerian, lembaga, termasuk pemerintah daerah atas capaian reformasi birokrasi di periode sebelumnya. Hasil ini tentu tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama yang baik dalam menjalankan grand design dan peta jalan reformasi birokrasi yang telah disusun. Saya harap pelaksanaan reformasi ini dapat terus berlanjut dan semakin mendekatkan kita pada cita-cita Indonesia menuju birokrasi berkelas dunia. Pencapaian saat ini bukanlah titik akhir dari perjuangan kita mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel, tapi menjadi dasar perumusan kebijakan reformasi di periode berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompas TV semuanya, hari ini Tessa sudah berada di ASEAN Secretariat karena Tessa akan ajakin Sobat Kompas TV untuk mengikuti forum AI Opportunities Southeast Asia Forum. Nah, kira-kira nanti Google, ASEAN Foundations dan juga segala stakeholders di dalamnya akan membahas tentang apa saja? Yuk, ikutin Tessa hari ini. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Forum AI Opportunity Southeast Asia diadakan sebagai penanda atas hibah baru yang diberikan oleh Google untuk membantu sekitar 5,5 juta orang di Asia Tenggara agar memperoleh keterampilan di bidang AI atau Artificial Intelligence serta untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi 200.000 lebih petani dan keluarga Indonesia. Nah, dalam sambutannya di AI Opportunity Southeast Asia Forum ini, sahabat Kompas TV, Executive Director for ASEAN Foundation, Dr. Piti Srisangnam, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui program AI Ready ASEAN. Diharapkan hingga tahun 2026, ASEAN Foundation telah melatih jutaan pendidik dan anak muda melalui program AI khusus yang bekerja sama dengan 10 anggota negara ASEAN dan melibatkan setidaknya 5.000 sekolah dan universitas melalui pelatihan dasar AI.
Diskusi panel yang pertama mengusung tema AI Outlook in Southeast Asia yang berfokus untuk membicarakan terkait adanya AI sebagai sebuah proses dari perkembangan dalam berbagai sektor. Dalam diskusi ini juga seluruh stakeholders diajak untuk menghadapi tantangan dalam membersamai perkembangan AI terutama di kawasan Asia Tenggara. Untuk mendukung hal tersebut, Google memberikan hibah baru kepada ASEAN Foundation sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat untuk meningkatkan literasi AI bagi lebih dari 5,5 juta anak muda, pendidik, dan orang tua dalam kawasan Asia Tenggara. Masuk ke diskusi panel yang kedua dengan tema AI Opportunity in ASEAN. Secara lebih spesifik, seluruh stakeholders membahas tentang bagaimana AI juga dapat membawa perkembangan dalam sektor kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, serta agrikultur hingga ketahanan pangan. Edu Farmers International Foundations juga mendapatkan hibah sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat dalam rangka untuk meningkatkan upaya ketahanan pangan dengan layanan informasi bertenaga AI. Ya, jadi dari hibah ini sendiri memang kita akan fokusnya ke food security ya. Mungkin kalau dari tadi saya lebih banyak menjelaskan ke agriculture, sebenarnya kita juga nantinya akan fokus ke nutrition AI dan ada knowledge hub untuk improving the nutrition knowledge, and nanti harapannya bisa orang tua gitu ya, ibu-ibu dengan kita pengen mensupport lah, mengkomplement. Nantinya bakal ada program makan bergizi gratis juga tentunya di next pemerintahan gitu ya, dimana nanti dari situ bisa menguatkan lagi dari sisi knowledge mereka terkait nutrisi dan juga bisa meningkatkan diversity dari food consumption di luar sekolah. Jadi harapannya pemerintah udah support nih di sekolah kan, di luarnya biar orang tuanya juga paham betapa pentingnya nutrisi, keberagaman makanan gitu ya, dan itu satu sisi. Yang kedua tentu saja di agriculture. Nah, dari seluruh inisiatif tersebut kita harapannya bisa empower sekitar 200.000 orang gitu, baik dari yang petani, baik dari orang tua, nanti ada juga guru-guru misalkan gitu ya. Mungkin juga ada kader-kader posyandu yang bisa memanfaatkan teknologi yang nantinya kita kembangkan ini untuk keperluannya mereka masing-masing gitu. Dan nantinya mudah-mudahan dari situ harapannya dari petani bisa ada peningkatan produktivitas dan juga pendapatan mereka. Ya, dari kita sendiri juga akan meng-strengthen atau menguatkan inisiatif penggunaan AI ini dengan program Plaza Bertani juga yang tadi saya jelaskan, di mana ada offline centernya juga. Jadi dengan kombinasi bimbingan melalui agronomis kita dan juga ditambah dengan penggunaan AI, harapannya kita bisa mencapai kenaikan produktivitas dan income minimal 15%. Mudah-mudahan dari situ, karena kan nanti dengan AI mereka bisa lebih optimal dalam penggunaan agri input misalkan, cost-nya berkurang. Dari cost yang berkurang aja pendapatan profit kan sebenarnya sudah bisa naik ya. Apalagi nanti kalau kemudian produktivitasnya naik, ya mudah-mudahan pendapatannya atau income-nya semakin tinggi lagi. Sejak tahun 2019, Google telah mendukung berbagai organisasi yang memberikan dampak sosial di Indonesia dengan pendanaan tunai senilai lebih dari 10 juta dolar Amerika Serikat. Ruth Porat, Presiden and Chief Investment Officer untuk Alphabet dan Google menyebut bahwa Google sangat peduli dan melakukan banyak investasi untuk masa depan Asia Tenggara dengan mendukung ekosistem teknologi serta digitalisasi yang cepat dan dinamis, sehingga dapat menciptakan peluang bagi AI untuk berkembang dan mentransformasi ekonomi di seluruh negara ASEAN. Dan itu dia sahabat Kompas TV, kita sudah menyaksikan dan ikut serta dalam forum AI Opportunity Southeast Asia, yang mana kita sudah sama-sama mendengarkan berbagai diskusi panel serta keynote speaker yang sama-sama memberikan kita informasi baru, knowledge baru tentang bagaimana development AI yang bisa terus dikembangkan di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Tesalonika Ajeng melaporkan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.